Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah kita simak dengan cermat isi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu, maka pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan dengan menyimak penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Umum. 1. Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undangnya, loi konstitusionale saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya. Istilahnya Hintergrund dari Undang-Undang Dasar itu. Dua, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? 1. Negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah satu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3.
Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 3. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum res sidi yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasalnya. 4. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat. Jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina, maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda. Lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubah dan mencabut. Demikian sistem Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: 1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasar atas hukum, Rechtsstaat,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka, Machtstaat. 2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. 3. Romawi. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara, presiden, dan wakil kepala negara, wakil presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia adalah mandataris dari majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untuk diurnet kepada majelis. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Concentration of power and responsibility upon the president. 5. Romawi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sampingnya presiden ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung daripada dewan. Enam, Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini bukan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disetel oleh eksekutif, yang benar-benar melaksanakan fungsinya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, berlainan dengan sistem parlementer. Kecuali itu, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. Menteri-menteri negara bukan pegawai biasa. Meskipun kedudukan menteri negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah, power eksekutif dalam praktek. Penjelasan spesial, penjelasan sepasal demi sepasal. Bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara. Pasal 1. Menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik. Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat. Bab 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2.
Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat kerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman, berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi. Maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi. Ayat 2. Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnya jadinya kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Pasal 3. Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat. Sekali dalam 5 tahun, Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai untuk di kemudian hari. Bab 3. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 1. Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara. Pasal 6, 7, 8, 9 telah jelas. Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kekuasaan-kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Bab 4. Dewan Pertimbangan Agung. Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka. Bab 5. Kementerian Negara. Pasal 17. Lihat angka 6 Romawi penjelasan umum. Bab 6. Pemerintahan daerah.
Bab 7. Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan pasal 19, 20, 21, dan 23. Lihat angka 7 Romawi, penjelasan umum. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. Dewan ini mempunyai juga hak bergeruting, pasal 23. Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 22. Pasal ini mengenai Nutbreordening Recht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bab 8. Hal keuangan. Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 1 memuat hak bergeruting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintah negara. Dalam negara yang berdasar fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Pasal 5. Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu, kekuasaan dan kewajiban badan itu
ditetapkan dengan undang-undang. Bab 9. Kekuasaan kehakiman. Pasal 24 dan 25. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bab 10. Warga negara. Pasal 26 ayat 1. Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Indonesia, dapat menjadi warga negara. Ayat 2 telah jelas. Pasal 27, 30, 31, ayat 1 telah jelas. Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warga negara. Pasal 28, 29, ayat 2. Pasal 34. Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Bab 11. Agama. Pasal 29 ayat 1. Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab 12. Pertahanan negara. Pasal 30 telah jelas. Bab 13. Pendidikan. Pasal 31 ayat 2 telah jelas. Pasal 32. Kebudayaan bangsa Indonesia ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Bab 14. Kesejahteraan sosial. Pasal 33. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 telah cukup jelas. Lihat di atas. Pasal 15, bendera dan bahasa. Pasal 35 telah jelas. Pasal 36 telah jelas. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Bab 6 pasal 37 telah jelas. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Itulah tadi penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (1945) yang asli. Mudah-mudahan dengan mencermati itu semua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar itu yang asli itu beserta penjelasan-penjelasannya adalah sempurna dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu, tentu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga putra-putri terbaik bangsa ini, patriot-patriot bangsa, pakar-pakar hukum negara, itu mampu dan berhasrat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu untuk diberlakukan kembali dengan murni dan konsekuen.
Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, telah kami bacakan dengan baik Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.